1 Petrus 1 ayat 22. Ayat ini saya baca di dalam terjemahan yang lain, yaitu di dalam firman Allah yang hidup. Dikatakan seperti ini: sekarang saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Sebab pada waktu saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, jiwa saudara telah dibersihkan. Jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari kebencian. Jadi berusahalah supaya saudara sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi dari ayat ini dikatakan, pada waktu saudara itu sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus itu menyelamatkan saudara, saudara memiliki kasih sejati, saudara memiliki kasih Kristus terhadap setiap orang. Dan kemudian ayat ini juga dikatakan, jiwa saudara dibersihkan dari keegoisan, kebencian, kekecewaan, kepahitan, ketidakcocokan. Jadi yang artinya apa, saudara? Yang artinya ayat ini memberikan pengertian bahwa kasih Kristus itu dapat mengubah jiwa manusia ini menjadi sehat. Ya, kasih Kristus dapat mengubah jiwa manusia ini menjadi sehat. Jadi manusia untuk mengubah jiwanya itu memang tidak mudah. Tetapi untuk mengubah tubuh seseorang itu mudah. Ya, tidak makan katakan 20 hari pasti badannya kurus, betul tidak? Ya, demikian pula untuk mengubah roh itu gampang. Ya, kita datang di ibadah, kita memuji menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita dilawat oleh Tuhan, roh kita ini diubahkan. Betul? Bahkan Alkitab Paulus juga katakan kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kasih Kristus dapat mengubah jiwa manusia itu menjadi sehat. Hari-hari ini saudara, saya mau katakan ada banyak orang ya jiwanya itu tidak sehat. Sebab apa? Mereka tidak saling mengasihi. Sebab ayat tadi dikatakan ya kita itu ya dikatakan, jadi berusahalah supaya saudara sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Itu menjadi bagian kita. Kita harus saling mengasihi supaya apa? Kasih Kristus tetap tinggal di dalam pribadi saudara dan saya. Jadi kalau kasih Kristus itu tinggal di dalam hati pikiran kita, maka jiwa kita itu sehat. Ya, jadi kasih Kristus dan kasih manusia itu berbeda. Kasih Kristus berfokus pada keselamatan. Kasih Kristus itu kasih yang sangat mulia, kasih yang sangat murni, kasih yang sangat agung, kasih yang sempurna, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak terukur, kasih yang tidak berkesudahan. Bahkan sampai sekarang Allah selalu mengasihi manusia. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, jangan pernah saudara itu berkata, jangan pernah saudara itu berpikir bahwa Allah itu tidak mengasihi. Jadi begini saudara, ketika saudara itu bisa baca Alkitab sehari 2 jam, menyembah Tuhan sehari 2 jam, saya mau katakan Tuhan tidak tambah sayang. Mengapa? Ya, sebab Dia sudah sayang kita. Amin. Jadi kalau saudara itu satu hari bisa membaca Alkitab 2 jam, menyembah Tuhan 2 jam, itu artinya apa? Kita yang tambah sayang Tuhan. Amin saudara. Jadi Tuhan itu tidak bisa mengambil kasihnya. Tuhan bukan memiliki kasih, tetapi Tuhan adalah kasih. Jadi kalau karena kita berdosa, terus Tuhan itu tidak mengasihi kita, saya mau katakan begini, Dia akan berhenti jadi Tuhan. Jadi waktu kita itu berdosa, kita sengaja berbuat dosa, sebenarnya kita yang berhenti mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak bisa berhenti mengasihi kita. Amin. Tapi kasih manusia berfokus kepada apa? Diri sendiri. Jadi orang-orang yang berfokus pada diri sendiri tidak akan pernah
dapat melihat kasih Allah. Jadi itu sebabnya mengapa orang di dalam pergumulan hidupnya dia tertekan, merasa Tuhan tidak mengasihi, dia bunuh diri. Betul enggak, saudara? Nah, sebab apa? Dia tidak bisa melihat kasih Tuhan. Jadi sebenarnya berbicara tentang problem permasalahan manusia, ya saya mau katakan seperti kepalan tangan saya ini. Jadi kalau kepalan tangan saya ini saya tempelkan ke mata saya yang satu, maka mata saya tidak dapat melihat, betul? Tetapi kalau saya jauhkan, saya bisa melihat kepalan tangan saya, betul enggak, saudara? Nah, demikian pula kalau kita berfokus kepada diri sendiri, kita tidak bisa melihat kasih Kristus yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang yang berfokus pada diri sendiri tidak akan pernah dapat untuk mengamalkan, membagikan kasih Kristus dengan tulus. Jadi sekali lagi saya mau katakan jiwa manusia itu menjadi sehat oleh karena kasih Kristus. Jiwa manusia yang sehat itu bagaimana? Siap mengubah perkataan, pikiran, perilaku menjadi baik. Siap menjalankan iman, pengharapan, dan kasih. Siap menghidupkan iman, pengharapan, dan kasih. Artinya apa? Sekalipun kita itu ditekan oleh berbagai problem masalah, kita tetap iman kita tetap melekat kepada Tuhan. Harapan kita, kasih kita tetap kepada Tuhan. Jiwa yang sehat ditandai apalagi? Siap menjalankan revolusi mental atau perubahan karakter. Berani menanggalkan kepalsuan, kemunafikan, keegoisan. Berani menegakkan nilai-nilai keutamaan, yaitu nilai-nilai budi pekerti, nilai sopan santun, gotong royong, toleransi, tidak membenarkan diri, mengutamakan perdamaian, apalagi berani menjadi manusia baru yang lebih produktif, lebih optimis, lebih tertib, lebih disiplin, lebih kerja keras. Karena apa? Dengan bekerja keras berarti kita berdoa. Amin. Berani membawa semangat kesederhanaan. Berani berkata cukup. Tidak hidup di dalam berhambur-hamburan. Amin. Saya berdoa. Hari ini kita diingatkan. Kasih Kristus mengubah jiwa manusia menjadi sehat. Amin.